Resepsionis dengan enggan menyetujuinya. Dia pikir ini bukan mencari istri. Apakah ini budakku? Tante meminta kakak pulang lebih awal minggu ini. Aku akan memasak untukmu. Tidak disangka orang dia yang kembali adalah Luo Weilai. Dan dengan Park Sesu, tante sangat terkejut. Mereka membuat meja makan besar. Semua orang makan malam bersama dengan senang. Kakak merasa mereka sangat cocok. Keesokan harinya, tante membawa kakak ke restoran GD. Untuk mengatur kencan kakak. Berdiri di luar dan melihat mereka sangat cocok. Segera setelah panggilan telepon Detong Jinsin. Memberitahunya bahwa aku akan pulang. Jangan pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan MT. Karena salah satu pemegang saham sangat tidak puas denganmu. Kembali ke rumah. Mereka berfoto bersama sebagai keluarga. Lalu bersenang-senang bersama. Semua keinginan terpenuhi. Tante bersiap-siap untuk kembali ke masa depan bersama orang berjubah hitam. Tapi menemukan bahwa alat yang digunakan oleh pria berpakaian hitam untuk membawanya pergi. Bukan mesin waktu yang digunakan saat kedatangan dirinya. Melainkan sebuah lift sederhana. Wanita itu masih ingin berpisah dengan dirinya yang lebih muda. Tiba-tiba mendengar pria berpakaian hitam diam-diam melaporkan ke atasan. Mengikuti dia masuk ke dalam lift. Namun menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengerti cara mengoperasikannya. Masih mencari-cari buku kode. Ketika wanita itu mengetahui bahwa pria berpakaian hitam kehilangan buku kode di tangannya. Dia tidak akan bisa kembali ke masa depan. Memanfaatkan kesempatan saat dia tidak memperhatikan. Merebut buku kode dari tangannya. Bertanya mengapa tidak ada bekas luka di kakinya dan mengapa jurnalnya tidak berubah. Jika tidak dijelaskan, saya akan merobek buku kode ini. Pria berpakaian hitam hanya bisa mengungkapkan kebenaran. Ini hanyalah satu dari banyak dimensi paralel. Dan di ruang dan waktu lain akan ada luar lain di masa depan. Wanita itu melemparkan buku kode kepadanya. Segera berlari keluar dari lift. Menemukan kakaknya. Barulah mengetahui bahwa banyak hal terjadi selama periode ini. Park Seo-soo telah menjadi presiden YBS. Kim Shin telah mengundurkan diri. Dan dia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan MT. Park Seo-soo dan Rami Rae telah mengonfirmasi hubungan percintaan mereka. Bibi memberitahu kakaknya. Belajar etika keluarga dengan saya. Apapun yang saya lakukan sekarang tidak akan mengubah masa depan saya. Kakak membuka ponsel dan baru tahu. Menurut teori ini, tidak hanya ada satu alam semesta sekarang. Tapi dia tidak ingin adiknya tahu tentang hal ini. Karena dia sedang hidup bahagia sekarang. Namun sekarang Rami Rae sedang menerima tawaran dari Presiden Lee. Presiden Lee memberitahunya, jika kamu ingin menjadi istri pewaris kekayaan, maka segera berhenti dari pekerjaanmu sekarang. Ikuti saya dalam belajar etika keluarga. Mirae melihat rumah mewah itu, dan tidak ingin kehilangan kebebasan yang sulit didapatnya. Mendengar gosip rekan kerja di kantor membuat hatinya tidak nyaman. Membuatnya merasa tidak enak di hati. Semua ini adalah rencana dari Presiden Lee. Semoga Cinderella ini tahu kapan harus mundur. Namun, Park Seo-joon malah mengatakan ayo kita menikah. Hal ini membuat Rowoon agak terkejut. Malam itu, Park Seo-joon meminta Rowoon untuk berpakaian. Bersiap-siap membawanya ke tempat yang misterius. Mereka bertemu secara kebetulan dan berbasa-basi sebentar. Teringat pertemuan terakhir dengan Kim Shin, juga menggunakan parfum ini. Akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Segera menyimpannya. Setelah merapihkan diri, mereka berangkat. Di pesta anak-anak keluarga kaya. Namun bertemu dengan Kim Shin. Park Seo-joon dengan sengaja memegang tangan Rowoon dan mengatakan bahwa dia adalah pacarnya. Karena tidak cocok dengan pesta keluarga kaya. Seo-joon, aku akan pergi sebentar. Mereka bertemu secara kebetulan dan bertukar beberapa kata. Mereka saling terlihat asing. Setelah Ruo Wei pergi. Namun, Kim Shin menangis sambil menutupi matanya. Mungkin ini adalah puncak cinta yang sejati. Mereka berdua berharap kebahagiaan untuk satu sama lain. Keesokan harinya, Bibi malah memberitahu Jin Shin. Hal-hal yang saya ramalkan sebelumnya. Sebenarnya itu adalah masalah dari dimensi lain. Orang dari masa depan ini melakukan perjalanan waktu. Mengatakan bahwa suamiku akan mati. Anak-anak di masa depan juga akan mati. Ternyata bukan dimensi sejajar. Ketika dia menceritakan semuanya pada Jin Shin langsung ingin memukulnya. Bibi berharap dia bisa mendapatkan kembali Luo Weilai. Karena sekarang Luo Weilai juga memiliki dia di hatinya. Jin Shin mengatakan itu tidak mungkin. Kerugian yang saya berikan kepada Luo Weilai adalah nyata. Dan saya juga tidak bisa menjamin kebahagiaannya. Baru saja kembali ke kantor. Seorang jurnalis mendatangi Jin Shin. Berharap dia melaporkan bahwa zat es dehumidifier mengandung bahan karsinogenik. Namun perusahaan pembuatnya adalah orang terkaya di Korea. Perusahaan pembuatnya adalah orang terkaya di Korea. Jin Shin mengelak dengan alasan data tidak lengkap. Luo Weilai juga bertemu dengan seseorang di jalan yang mengeluhkan ketidakadilan. Di jalan, Luo Weilai juga bertemu dengan seseorang yang dituduh tidak bersalah. Mengetahui bahwa zat es telah membunuh anak lelakinya. Tidak ada yang berani melaporkan ketidakadilan yang dialaminya. Sudah lebih dari 20 orang mengalami kerusakan paru-paru yang parah bahkan SW. Luo Weilai teringat bahwa Bibi telah menyebutkan tentang denda yang harus ditanggung oleh Jin Shin. Segera menelepon Bibi. Menanyakan alasan dan waktu spesifik dipecatnya Jin Shin. Mengetahui bahwa dia dipecat karena memutar konten yang tidak diizinkan oleh pimpinan.
Waktu sudah tidak teringat lagi. Mungkin saat hari mogok wartawan. Diketahui dari staf bahwa itu terjadi hari ini. Segera mengajak Jin Shin keluar untuk memberitahunya tentang hal ini. Dia hanya ingin mendengarkan suara hatinya sendiri. Dan tidak mempedulikannya. Saat baru kembali ke perusahaan, seseorang yang mencari keadilan meraih tangannya. Anaknya meninggal karena penggunaan pelembab. Menderita kanker paru-paru dan meninggal. Tolong. Shin sudah diam-diam membuat keputusan. Pada akhir acara. Berbicara tentang fungisida di pelembab udara. Lebih dari 20 orang meninggal karena kerusakan paru-paru parah atau bahkan SW. Semua orang terkejut dengan tindakan Jin Shin. Orang biasa memberinya penghormatan yang tinggi. Wakil Presiden malah menuntut Jin Shin untuk membayar denda 10 miliar. Tidak disangka Kim Shin sudah siap. Dalam kontrak, pasal kelima menentukan, harus melakukan laporan berita berdasarkan fakta. Yang akan dia hadapi adalah perselisihan hukum jangka panjang. Roh Mirai melihat berita tentang Kim Shin. Dia segera mencari kakaknya. Ingin menyelidiki kasus pelembab secara mendalam. Mendapat penentangan keras dari kakaknya. Dia kemudian mencari penulis PI dan Su Yeojing untuk meminta bantuan mereka. Roh Mirai menemui Park Seo-seo dan menceritakan pikirannya padanya. Namun karena orang terkaya Korea Selatan ini selalu mendukung perusahaan tersebut, Park Seo-seo tidak ingin berselisih dengan mereka. Setelah Roh Mirai merasa kecewa, Park Seo-seo memikirkan kata-kata Roh Mirai padanya. Dan mengingat pidatonya saat dilantik, harus memiliki semangat yang tidak bisa dihancurkan oleh uang. Park Seo-seo menelepon Roh Mirai dan memintanya untuk melakukannya. Presiden Lee sangat marah ketika melihat program tersebut disiarkan. Marah besar kepada Park Seo-seo. Park Seo-joon juga tidak terbiasa dengannya. Mengajukan pengunduran diri kepada nenek. Presiden Lee sekarang agak terkejut. Bibi mendengar pintu dibuka untuk menerima paket. Baru saja menerima, langsung ditangkap oleh kurir. Memberitahunya bahwa suaminya masih hidup. Bibi tidak bisa menerima kenyataan. Langsung pingsan. Karena suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Luo Weilai baru saja kembali ke rumah. Melihat dua orang berpakaian hitam. Ketakutan dan berteriak. Orang berpakaian hitam memberitahunya bahwa Bibi ini bukan dirinya di masa depan. Tapi masa depan Luo lainnya dalam ruang dan waktu paralel. Semua orang hanya bisa membawa Bibi ke rumah sakit. Karena jika dalam keadaan pingsan melintasi waktu, akan langsung SW. Ketika Bibi bangun dari rumah sakit, namun mengatakan bahwa dia baru berusia 32 tahun. Dokter menyimpulkan bahwa dia mengalami amnesia reaktif. Jika melihat orang yang dikenal, dia akan mengingat masa lalu. Kakak melihat Bibi yang lelah. Teringat perkataan orang berpakaian hitam. Setelah kecelakaan mobil masa depan Jin Shin, diselamatkan melalui prosedur CPR yang rumit. Bibi melihat berita tentang Jin Shin. Setelah Bibi bangun, rahasia menelepon Jin Shin dengan mencuri ponsel perawat. Berharap Jin Shin bisa datang melihatnya. Jin Shin tiba di rumah sakit. Bibi bergegas memeluk Jin Shin. Menceritakan kisahnya dengan Jin Shin. Takdir sebenarnya selalu ada. Hanya tergantung pada bagaimana Anda memilih hidup. Tante melihat berita tentang Kim Shin. Seperti terpesona, berbicara untuk menghentikannya. Perawat memberikan obat penenang sebelum tenang. Saat Bibi bangun kembali, orang berpakaian hitam dari masa depan sudah menunggu di ruang perawatan. Ingatannya sudah pulih sepenuhnya. Menangis minta maaf kepada Luo Weilai. Berharap bisa dimaafkan. Luo Weilai memaafkannya dengan sangat murah hati. Tubuh Bibi sangat lemah. Namun dia tetap bersikeras untuk kembali ke masa depan. Hanya ingin berbaring di pangkuan Kim Shin di akhir hidup. Saat berpisah, kakak memberikan pelukan. Keduanya melambaikan tangan berpisah. Ini mungkin akan menjadi perpisahan terakhir. Beberapa tahun kemudian, Yu Kyung menjadi pembawa acara terkenal. Roh Mirai menjadi penulis terkenal. Kasus hukum perusahaan Kim Shin akhirnya berakhir. Menang dalam gugatan. Bibi membuka kotak Pandora di depan pintu. Menemukan banyak foto masa muda. Menganalisis penampilan anak-anak. Anak sulung mirip dengan Park Seo-joon. Anak bungsu mirip dengan Kim Shin. Bisa kalian memberitahu saya dengan siapa dia menikah?